Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait prinsip dasar, ranah dan langkah-langkah dalam evaluasi pembelajaran. Perlu kita ketahui bahwa tidak semua individu sadar bahwa evaluasi merupakan kegiatan mereka yang mereka sering lakukan setiap hari. Jadi terkadang individu itu tidak sadar bahwa evaluasi adalah kegiatan yang sering dilakukan, sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang secara eksplisit melakukan pengukuran dan penilaian dalam berbagai aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, contohnya dalam suatu hubungan, kita biasa menilai kualitas suatu hubungan dalam hubungan sosial. Misalnya seseorang kita mungkin melakukan penilaian tentang kualitas hubungan mereka dengan teman, keluarga, ataupun pasangan. Mereka mungkin menilai komunikasi, rasa percaya, kepercayaan, dan kebahagiaan dalam hubungan tersebut. Contoh lain dalam evaluasi adalah ketika kita membeli suatu produk, orang berbelanja atau kita berbelanja, mereka sering mengevaluasi produk sebelum membelinya. Ini bisa termasuk membaca ulasan produknya, membaca komposisinya, membandingkan merek antara merek satu dengan lain, memeriksa label kualitas, memeriksa expire, tanggal expire, terus membandingkan harga per unitnya itu dan lain-lain. Itu termasuk salah satu contoh evaluasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan bagaimana dalam dunia pendidikan? Evaluasi dalam dunia pendidikan tentu juga terjadi. Ini sebagai dosen, sebagai guru, pendidik wajib memiliki kapasitas atau pengetahuan tentang evaluasi dalam pembelajaran ataupun evaluasi dalam pendidikan. Siswa sering dinilai atau mahasiswa atau peserta didik sering dinilai dalam berbagai ujian, memberikannya tugas untuk mengukur pemahaman mereka tentang terkait materi yang kita ajarkan. Terus di sisi lain, guru juga mengevaluasi kinerja siswa untuk menilai efektivitas pengajaran. Jadi selain dalam dunia pendidikan, selain menguji ke pemahaman siswa, evaluasi juga dilakukan oleh para pendidik, dosen, guru untuk mengetahui atau untuk mengukur sebagaimana efektif atau sebagaimana keefektifan metode yang mereka gunakan dalam mengajar. Nah, evaluasi pembelajaran adalah komponen integral dalam dunia pendidikan yang membantu menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Nah, evaluasi ini tidak hanya penting bagi pendidik ataupun siswa, pendidik dan guru dan siswa, tetapi juga bagi seluruh sistem pendidikan. Untuk menjalankannya secara efektif, evaluasi pembelajaran harus didasari pada prinsip-prinsipnya, yang prinsip-prinsip di mana prinsip-prinsip ini harus kuat, terus mengikuti ranah yang relevan, dan mengikuti langkah-langkah yang terstruktur agar evaluasi yang dilakukan mendapatkan hasil yang efektif. Evaluasi kita akan membahas di sini mungkin 10 menit ke depan atau 15 menit ke depan kita akan membahas 3 ini, yaitu prinsip dasar evaluasi pembelajaran, itu fondasi utamanya yang mendukung kesuksesan seluruh proses evaluasi, terus ranahnya,
yang merinci berbagai aspek yang akan dinilai, apa saja yang akan dinilai dalam pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, yang tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terus kita juga akan bahas bagaimana langkah-langkahnya atau panduan atau guide-nya, petunjuk yang konkret untuk melaksanakan evaluasi. Setiap langkahnya memiliki peran penting dalam memastikan evaluasi berlangsung secara efisien dan efektif. Dan nanti juga hasilnya digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama adalah prinsip-prinsip dasar. Nah, di sini saya di dalam makalah saya ada 6 prinsip-prinsip dasar. Yang pertama adalah komprehensif, yang kedua adalah reliabilitas, ketiga adalah validitas, objektif, kontinu, dan terakhir bermakna. Nah, salah satu metode yang digunakan untuk menilai pencapaian oleh pendidik, guru ataupun dosen dalam konteks pembelajaran adalah dengan melakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan dapat mencakup evaluasi hasil pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran itu sendiri. Tentunya dalam melaksanakan evaluasi ada prinsip-prinsip yang harus dipegang gitu, sebagai fondasi seorang guru, dosen, ataupun pengajar dalam melakukan evaluasi. Yang pertama adalah komprehensif. Maksudnya adalah bahwa evaluasi harus mencakup seluruh aspek yang relevan dan penting untuk dinilai dalam konteks pengembangan kemampuan dasar dan perilaku. Misalnya begini, seorang guru, ini kita di dalam konteks pendidikan bahasa Arab, misalnya seorang guru bahasa Arab ingin mengevaluasi kemampuan siswa dalam berbagai aspek bahasa Arab, seperti pemahaman tata bahasa, kosakata, kemampuan kalamnya, kemampuan istimanya, dan qiraah, dan lain-lain. Dalam hal ini, prinsip ini mengharuskan prinsip komprehensif ini mengharuskan guru untuk merancang instrumen evaluasi yang mencakup seluruh aspek yang tadi itu. Nah, dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, evaluasi pembelajaran bahasa Arab, instrumen evaluasi dapat beragam dan mencakup berbagai jenis soal dan tugas. Yang pertama, penggunaan soal pilihan ganda untuk mengukur kepemahaman tata bahasa misalnya. Terus soal ini mencakup pertanyaan yang menilai pemahaman siswa tentang struktur kalimat dan tata bahasa dan lain-lain. Yang kedua, tugas menulis esai misalnya, yang dapat digunakan untuk mengevaluasi, untuk mengukur kemampuan siswa dalam penggunaan kosakata dan tata bahasa yang benar. Dengan tugas ini, siswa diminta untuk mengekspresikan pemikiran mereka dalam bahasa Arab secara tertulis. Nah, jadi komprehensif adalah semua aspek yang relevan dalam tujuan dalam pembelajaran harus dicantumkan dalam dalam membuat atau merancang instrumen evaluasi. Yang kedua adalah reliabilitas. Pastikan sejauh mana hasil evaluasi diperoleh konsisten dan dapat diandalkan tanpa banyak dipengaruhi oleh variabel eksternal seperti waktu atau orang yang melakukan evaluasi. Evaluasi yang berkualitas seharusnya memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam konteks evaluasi yang ini disebut dengan reliabilitas. Reliabilitas ini mengindikasikan sejauh mana hasil evaluasi yang diperoleh secara konsisten dan dapat diandalkan. Maksudnya adalah hasil evaluasi yang andal akan memiliki kestabilan dan konsistensi yang tinggi. Ini berarti bahwa jika suatu evaluasi dilakukan,
berkali-kali pada subjek atau dalam waktu yang berbeda oleh orang yang berbeda pula, nah hasilnya seharusnya tidak mengalami perubahan dari uh, percobaan evaluasi yang pertama dan evaluasi yang selanjutnya. Karena instrumen dalam membuat instrumen harus sudah berlandaskan dengan prinsip reliabilitas. Hasil evaluasi yang memiliki reliabilitas ini adalah kunci untuk pengambilan keputusan yang akurat dalam konteks pendidikan dan lain-lain. Dan lainnya, konsistensi ini memungkinkan pengambilan tindakan berdasarkan pada data evaluasi yang dapat diandalkan dan dapat membantu menginformasikan perbaikan pembelajaran dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga adalah prinsip validitas. Evaluasi yang efektif dan berkualitas seharusnya mampu menilai dengan tepat apa yang menjadi objek evaluasi. Ya. Ini serupa dengan analogis seorang pemburu. Seorang pemburu yang membidik dan menembak binatang buruannya atau targetnya dengan akurat karena dia menggunakan alat atau senapan, pistol dan lain-lain yang valid, yang memiliki daya jangkauan yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks evaluasi, alat evaluasi yang tepat merujuk pada instrumen atau metode evaluasi yang sesuai dengan tujuan evaluasi dan ranah yang ingin dinilai. Sebagai contoh, jika tujuan evaluasi adalah mengukur pemahaman siswa tentang suatu konsep dalam bahasa Arab, maka alat evaluasi yang tepat harus dirancang dengan pertanyaan atau tugas yang relevan dengan konsep tersebut. Ini memastikan bahwa evaluasi dapat memberikan hasil yang akurat dan informatif tentang pemahaman siswa. Yang keempat adalah prinsipnya objektif. Prinsip dasar dalam evaluasi pembelajaran adalah objektif. Penilaian atau penafsiran terhadap informasi harus bersifat netral dan berdasarkan fakta, menghindari pengaruh subjektivitas atau opini pribadi. Nah, ketika kita bicara objektif dalam konteks evaluasi, bahwa penafsiran informasi harus netral dan berdasarkan fakta. Objektivitas adalah prinsip penting dalam evaluasi, terutama dalam konteks pendidikan. Hal ini membantu memastikan bahwa evaluasi adil dan tidak dipengaruhi oleh pribadi, tidak dipengaruhi oleh faktor pribadi. Hasilnya objektif memungkinkan keadilan dan dalam suatu penilaian terhadap siswa, karena mereka didasarkan pada kriteria yang jelas dan objektif. Jadi tidak ada campur tangan individu, tidak ada individu yang bercampur di dalam melaksanakan evaluasi. Jadi betul-betul objektif. Yang kelima adalah kontinu, berkesinambungan. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental, karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang berkesinambungan, berlanjut terus. Evaluasi sebaiknya bersifat berkelanjutan. Juga, nah, karena tadi proses pembelajaran itu adalah proses yang berkesinambungan, maka evaluasinya juga harus berkesinambungan. Evaluasi sebaiknya bersifat kontinu dan dilakukan dalam periode waktu yang mencukupi, bukan hanya berdasarkan pengamatan singkat. Jadi evaluasi itu membutuhkan waktu, berkesinambungan, kontinu. Hal ini memungkinkan para guru untuk mengambil keputusan yang lebih akurat lagi dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah bermakna. Dalam konteks ini, evaluasi tidak hanya menjadi proses administratif yang menghasilkan data, tetapi juga alat yang dapat memberikan wawasan yang berarti bagi semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Selanjutnya adalah
ranah. Di sini saya cantumkan 3 ranah dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah kognitif domain atau ranah kognitif. Yang kedua adalah ranah efektif, affective domain, dan psikomotor domain atau ranah psikomotor. Kognitif domain. Dalam taksonomi Bloom, ranah kognitif ini menekankan aspek-aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Ranah kognitif ini di kurikulum 2013 kita kenal dengan yang meliputi aspek pengetahuan, kita kenal dengan C1, pemahaman, C2, aplikasi, C3, terus analisis, C4, sintesis, C5, dan evaluasi, C6. Nah, ini semuanya tadi itu C1 sampai C6 memiliki kaitan erat dengan evaluasi pembelajaran. Ini adalah dasar yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran dan pencapaian peserta didik siswa. Dalam menggunakan ranah kognitif, evaluasi pembelajaran menjadi lebih terarah, berfokus pada pengukuran pencapaian akademik dan perkembangan kognitif siswa. Ini membantu kita sebagai guru atau dosen dalam memastikan bahwa pembelajaran atau pengajaran berfokus pada tujuan yang jelas. Yang selanjutnya adalah masih dalam kognitif domain. Nah, dalam kognitif domain tadi disebutkan meliputi 6 aspek tadi, aspek pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan sintesis. Pertama adalah tingkat pertama dalam ranah kognitif itu adalah pengetahuan, C1. Misalnya dalam tingkat pertama dalam ranah kognitif adalah ingatan, knowledge, atau C1. Ini mencakup kemampuan peserta didik atau seseorang dalam mengingat informasi dasar seperti simbol, istilah, definisi, fakta, urutan, aturan, dan metode, dan lain-lain. Misalnya begini, di tingkat C1 atau tingkat ingatan atau pemahaman dan pengetahuan. Misalnya menghafal kosakata, siswa harus mampu mengingat atau mengucapkan kosakata dalam bahasa Arab beserta terjemahannya, atau mengingat aturan tata bahasa. Siswa perlu mengingat aturan-aturan atau tata bahasa dalam bahasa Arab seperti konjugasi kata kerja, fiil, fiil mudhar, fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr, atau pembentukan atau tanda-tanda i'rab dan sebagainya. Itu menghafal. Tingkat kedua dalam ranah kognitif adalah pemahaman atau disebut C2, yang mencakup seseorang untuk menguraikan, menjelaskan, memberikan penjelasan yang lebih rinci. Jadi tadi tingkat pertama itu C1 masih dalam tahap ingatan atau ranah kognitif yang masih dalam tahap ingatan, pemahaman, pengetahuan, karena menghafal. Terus yang kedua lah, C2 selanjutnya adalah sudah naik tingkat, peserta didik mampu menguraikan, menjelaskan. Yang ketiga adalah ranah kognitif domain, yaitu C3, penerapan. Pada tingkat ini kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan, ini sudah tingkat lebih tinggi lagi, yaitu sudah mampu menerapkan pengetahuan. Dari tadinya menghafal, terus C2 menjelaskan, mampu menguraikan, terus di tahap penerapan atau tahap C3 sudah mampu menerapkan teori, prinsip-prinsip atau konsep-konsepnya dalam situasi baru atau konteks nyata, menjadi lebih fokus lagi. Ini mencakup kemampuan untuk menghubungkan, memilih, mengorganisasikan, memindahkan, menyusun, menggunakan, menerapkan, dan misalnya menggunakan kosakata dalam kalimat. Dan dalam konteks bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab, menggunakan mufradat atau kosakata dalam kalimat. Siswa menerapkan kosakata yang mereka pelajari dalam pembentukan kalimat yang benar dalam bahasa Arab, mengaplikasikan aturan tata bahasa. Mereka
mampu mengaplikasikan aturan tata bahasa dalam pembentukan kalimat atau paragraf. Yang keempat adalah, nah, tadi sudah C1, C2, C3, terus C4 atau taraf analisis. Analisis. Pada tingkat ini, kemampuan berpikir secara logis atau kritis menjadi fokus utama. Misalnya, siswa atau peserta didik sudah mampu menganalisis. Ini sudah tahap di mahasiswa mungkin. Tahlil, nah, ada misalnya menganalisis struktur kalimat, tahlil, tahlil kalimat, tahlil jumlah. Siswa mampu menganalisis struktur kalimat dalam bahasa Arab, identifikasi elemen-elemen, misalnya subjeknya mana, predikatnya mana, objeknya, dan modifikasi. Sudah mampu menganalisis suatu kalimat atau paragraf dan mampu memodifikasi. Ini sudah tahap lanjut ya, tahap analisis C4. Sudah mampu mengidentifikasi pola tata bahasa, mampu mengidentifikasi pola tata bahasa yang berulang seperti konjugasi kata kerja dan lain-lain. Yang kelima adalah C5, sintesis. Pada tingkat ini kemampuan seseorang untuk menggabungkan konsep-konsep secara logis sehingga membentuk pola atau struktur yang baru menjadi pusat perhatian. Misalnya, menggabungkan konsep dalam tulisan kreatif. Siswa diminta untuk menulis esai. Siswa ini sudah tahap selanjutnya dari tahap C4. Diminta sudah mampu menulis esai, cerita, karya tulis yang kreatif dalam bahasa Arab. Misalnya lagi, menghasilkan perbandingan atau analisis. Mereka dapat menghasilkan perbandingan atau analisis yang mendalam antara dua teks, dua karya sastra ataupun dua aspek budaya dalam kebudayaan Arab, atau mampu menganalisis dua teks dalam atau karya sastra dalam bahasa Arab. Yang terakhir adalah tingkat C6, kognitif C6 atau evaluasi. Pada tingkat ini kemampuan seseorang untuk memberikan pertimbangan terhadap suatu situasi, sistem nilai, metode, persoalan, dan lain-lain. Misalnya, ini sudah paling tinggi mungkin untuk mahasiswa, misalnya dalam pembelajaran bahasa Arab, sudah mampu menilai kualitas karya sastra. Mereka dapat mengevaluasi kualitas karya sastra dalam bahasa Arab seperti menilai sebuah syair, puisi, ataupun novel, dan lain-lain. Nah, itu tadi kognitif domain, ranah kognitif yang ada yang sesuai dengan taksonomi Bloom. Tadi ada tingkatan dari C1 sampai C2. Yang kedua adalah affective domain, ranah afektif. Dalam penilaian ranah afektif ini, fokus utama adalah pada sikap, minat, dan nilai-nilai siswa yang dapat mempengaruhi motivasi dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Nah, tadi kan di ranah kognitif, ranahnya itu mengevaluasi tentang pengetahuannya, aspek-aspek intelektual, pengetahuan, dan keterampilan berpikir. Nah, di ranah afektif ini lebih fokus kepada sikapnya atau minatnya siswa, yang untuk mengetahui bagaimana motivasinya, bagaimana keterlibatannya dalam pembelajaran. Misalnya motivasi siswa, evaluasi dapat mencakup sejauh mana siswa atau peserta didik ini termotivasi untuk belajar bahasa Arab misalnya. Apakah mereka memiliki minat yang kuat dalam memahami bahasa Arab ataupun budaya Arab? Apakah mereka memiliki tujuan pribadi yang kuat dalam mempelajari bahasa Arab atau keterlibatan dalam pembelajaran? Evaluasi dapat mencakup sejauh mana siswa terlibat dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Apakah efektif, apakah metode yang digunakan efektif membuat
siswa ini aktif berpartisipasi dalam pembelajaran ataupun diskusi dan kegiatan dalam bahasa Arab dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah psikomotor domain atau ranah psikomotor. Nah, secara umum ranah psikomotor ini berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, ketik, berenang, dan menghasilkan mesin dan dapat kita nilai dari pengamatan dan observasi yang dapat dilihat langsung. Kalau dalam bahasa Arab mungkin disebut praktek ya, tadrib. Nah, dalam pembelajaran bahasa tes psikomotor ini dapat berfokus pada kemampuan siswa untuk menggunakan bahasa Arab dalam situasi praktis yang melibatkan keterampilan fisik. Misalnya tes menulis, siswa diuji menulis dalam ujian tes tulis untuk mengukur kemampuan mereka dalam menulis dalam ini ada kaitannya dengan maharatul kitabah. Nah, atau kita dalam evaluasi kita dapat fokus kepada praktik penggunaan bahasa Arab dalam kegiatan tindak tutur atau berkomunikasi, nah, yang ada kaitannya dengan maharatul kalam misalnya. Atau role play, siswa dapat terlibat dalam simulasi peran-peran yang melibatkan situasi komunikasi. Nah, ini masih dalam ranah maharatul kalam. Nah, ini memungkinkan mereka untuk berlatih berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari atau situasi tertentu. Dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan psikomotor, yaitu yang dapat kita amati dan observasi secara langsung, dapat kita nilai dari pengamatan. Misalnya tadi maharatul kalamnya, maharatul kitab, maharatul qiraahnya. Nih, sebagaimana yang diungkapkan juga dalam Ki Hajar Dewantoro, dia menyatakan begini, cipta, rasa, dan karsa. Itu tadi ada kaitannya dengan yang kita bahas tadi, yang tiga itu, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan psikomotor. Istilah cipta, rasa, dan karsa yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara ini menggambarkan konsep yang serupa dengan tiga domain utama tadi, tiga ranah utama, ranah afektif dalam evaluasi pembelajaran, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor dalam pendidikan. Ranah afektif, misalnya afektif diistilahkan dengan rasa. Yang pertama adalah cipta atau ranah kognitif, cipta. Kan ada tiga, cipta, rasa, dan karsa. Yang pertama adalah ranah kognitif disamakan dengan cipta. Yang mengacu pada ranah kognitif yang menitikberatkan pada pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan berpikir. Yang kedua adalah rasa. Ini disamakan dengan ranah afektif tadi, sebagaimana yang disampaikan Ki Hajar Dewantara terkait dengan ranah afektif. Ini mencakup aspek sikapnya, minatnya, dan nilai-nilai yang mempengaruhi tingkat motivasi dalam keterlibatan siswa dalam pembelajaran, dalam suatu proses pembelajaran. Yang ketiga adalah karsa, atau dengan disandingkan dengan ranah psikomotor. Karsa merujuk pada psikomotorik yang menitikberatkan pada keterampilan fisik. Ini mencakup kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan dalam tindakan fisik yang nyata seperti berbicara dalam bahasa Arab, maharatul kalam, menulis, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah langkah-langkah evaluasi pembelajaran. Tentunya kita mengetahui prinsip dasarnya, terus ranahnya, terus kita juga tentunya harus mengetahui langkah-langkah evaluasi pembelajaran. Langkah-langkah evaluasi pembelajaran ini saya kutip dari pendapatnya Anas Subujon.
Yang pertama adalah menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Nah, dalam menyusun rencana hasil belajar, yang pertama ini memiliki beberapa tindakan. Yang pertama adalah merumuskan tujuan evaluasi. Ketidakmampuan terhadap evaluasi mengakibatkan evaluasi yang tidak memiliki tujuan yang dapatnya pada gilirannya menyebabkan evaluasi menjadi tidak terarah, kehilangan makna dan fungsinya. Misalnya contohnya dalam menyusun rencana evaluasi, yang pertama adalah merumuskan tujuan. Misalnya tujuan evaluasi meningkatkan kualitas pengajaran atau mengukur pencapaian pembelajaran. Setelah kita menentukan atau merumuskan tujuan, menetapkan aspek-aspek yang hendak dievaluasi, misalnya kognitifnya kah, atau afektifnya, atau psikomotorik. Itu bisa jadi ketiganya semua. Terus setelah menetapkan aspek-aspek yang hendak dievaluasi, kita tentunya menentukan teknik evaluasi yang digunakan, menentukan pilihan atau metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan evaluasi. Apakah menerapkan metode tes ataupun non-tes atau selain tes. Terus menyusun alat pengukuran, instrumen evaluasi. Proses ini melibatkan penyusunan alat-alat seperti pembuatan buku soal atau tes yang dapat digunakan untuk mengukur dan menilai hasil belajar peserta didik dan lain-lain. Itu tadi tindakan-tindakan yang dilakukan dalam menyusun rencana. Setelah menyusun rencana, tadi kita merumuskan tujuan dulu, terus menetapkan aspek-aspek apa yang dinilai, terus menentukan teknik apa yang akan digunakan, terus menyusun instrumen. Setelah semua jadi, menyusun rencana evaluasi hasil pembelajaran, kita melakukan menghimpun data evaluasi dalam konteks evaluasi pembelajaran. Pengumpulan data merupakan langkah. Nah, ini salah satu langkah penting juga dalam menilai sejauh mana peserta didik atau objek atau individu yang kita akan evaluasi, sejauh mana mereka mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, setelah menghimpun data, kita melaksanakan verifikasi. Tentunya setelah data terkumpul, data harus diverifikasi, memeriksa keabsahan data, kebenaran data yang telah dikumpulkan. Proses verifikasi data melibatkan penyaringan data untuk memeriksa kesalahan, kecocokan, atau ketidaksesuaian terhadap data yang didapatkan. Nah, menurut Anas Sudijono, sebagaimana saya kutip dari Sawaluddin, menyatakan bahwa tujuan dari verifikasi ini adalah untuk memilih data yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang peserta didik yang sedang dievaluasi, dari data yang kurang baik atau mungkin membingungkan yang akan menyulitkan kita dalam evaluasi nantinya, yang akan juga berdampak nanti pada hasil evaluasi, hasil dari evaluasi tersebut. Makanya kita perlu memverifikasi data. Nah, setelah data diverifikasi, kita masuk ke mengolah dan menganalisis data. Nah, setelah menganalisis data dalam misalnya begini, mengolah dan menganalisis data. Jika pengajar mengadakan tes tulis untuk mengukur pemahaman siswa terhadap tata bahasa, kosakata, ataupun kemampuan berbicara dalam bahasa Arab, hasil tes ini dapat diolah dan dianalisis. Ini bisa melibatkan perhitungan rata-rata skor siswa, deviasi standar untuk mengukur sebaran skor, dan pembuatan grafik dan visualisasi hasil. Setelah mengolah dan menganalisis data, kita tentunya memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan dari
evaluasi yang kita lakukan. Setelah data diolah tadi, analisis dilakukan kegiatan penafsiran data hasil evaluasi. Pada tahap ini, data interpretasi data adalah langkah yang penting, mengacu pada verbalisasi makna atau pemahaman yang ditemukan dalam data evaluasi setelah melalui proses pengolahan dan analisis. Ini melibatkan penjelasan tentang apa yang data tersebut sebenarnya sampaikan dan apa arti dari temuan tersebut. Dengan kata lain, bahwa interpretasi data dan kesimpulan yang dihasilkan adalah bagian penting dari proses ini yang mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam tentang pencapaian tujuan evaluasi. Nah, hasil interpretasi tadi, interpretasi data mungkin mengungkapkan beberapa temuan, misalnya peningkatan pemahaman, data menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah, misalnya ini, data menunjukkan bahwa sebagian besar siswa menunjukkan peningkatan pemahaman tentang bahasa Arab dari awal semester hingga saat evaluasi ini dilakukan. Interpretasi data dari data ini adalah bahwa metode pengajaran yang ditetapkan efektif dan dalam meningkatkan pemahaman siswa. Dari kesimpulannya yang dapat kita mungkin temukan setelah melakukan interpretasi data dan menarik kesimpulan. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah tindak lanjut dari hasil evaluasi. Tindak lanjut adalah juga langkah yang penting dalam proses ini, proses evaluasi, yang melibatkan pengambilan keputusan dan ataupun perumusan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi yang telah disusun, diolah, dianalisis, dan disimpulkan. Tindak lanjut ini berupa proses pengambilan keputusan apa yang selanjutnya dilakukan setelah hasil evaluasi ditemukan. Misalnya tadi hasilnya bahwa dalam hasil evaluasi tadi kita menemukan bahwa pengajaran yang diterapkan efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Ini bisa kita jadikan sebagai alat atau sebagai data untuk mengambil keputusan yang lebih lanjut terkait proses pembelajaran ataupun yang akan diambil oleh pihak lembaga misalnya. Nah, ini adalah tahap di mana tindakan konkret diambil sebagai respon terhadap temuan evaluasi. Misalnya begini, perbaikan pembelajaran. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa mungkin ada kelemahan atau dalam pencapaian tujuan pembelajaran siswa, tindak lanjutnya mungkin berupa perbaikan metode, penyesuaian kurikulum, dan lain-lain. Mungkin penyediaan sumber daya ataupun melakukan pembinaan terhadap guru terkait dengan metode pembelajaran misalnya. Terus pengembangan program. Evaluasi bisa mendorong pengambilan keputusan untuk mengembangkan program atau inisiatif baru yang bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Terus pelatihan guru tadi misalnya. Salah satu ini adalah beberapa contoh dari tindak lanjut dari evaluasi. Pelatihan guru misalnya, evaluasi dapat menunjukkan kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan profesional guru. Oleh karena itu tindak lanjut adalah memberikan pelatihan yang sesuai untuk guru. Terus revisi, mungkin kebijakan suatu lembaga atau kebijakan sekolah mungkin akan direvisi dari hasil evaluasi yang telah ditemukan. Terus pengambilan keputusan internasional dan lain-lain. Itu adalah tadi salah satu itu adalah tadi beberapa contoh dari tindak lanjut dari hasil evaluasi. Mungkin hal ini syukran lakum wa asallahu ayyu'allimna ma lam na'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.